alias Rio Alekbulo atau lebih populer dengan nama Rio Martil adalah laki-laki kelahiran Sleman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1975. Sebenarnya Rio bukan asli keturunan orang Jawa, melainkan ayahnya yang berasal dari Maluku dan ibunya berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian, kedua orang tuanya pindah ke Jogja, dan disitulah Rio dilahirkan. Menurut informasi dari tetangganya, sejak sedari kecil, Rio terkenal sangat bandel dan nakal, sehingga pada saat Rio berusia 8 tahun, Rio disuruh orang tuanya untuk ikut kakaknya yang berada di Jakarta. Usia Rio dan kakaknya terpaut 12 tahun. Di Jakarta, kenakalan Rio semakin tidak terkendali. Rio sering bolos sekolah, mabuk-mabukan, dan berkumpul dengan preman-preman di sekitar. Sampai-sampai ayah Rio tidak mau mengakui Rio sebagai anaknya, karena Rio tidak mau menuruti ayahnya untuk berpindah agama, dan Rio memutuskan untuk tidak beragama. Kemudian ia diusir kakaknya, lantaran ia tidak mau dinasehati. Kakaknya sudah menyerah jika disuruh untuk menasehati Rio. Akhirnya, Rio tinggal bersama Bu Ina. Bu Ina adalah seorang pedagang sayur di Pasar Senen. Bu Ina merasa kasihan dengan Rio, tetapi bukannya menjadi lebih baik, kenakalan Rio malah semakin tak terkendali. Rio bergaul dengan preman-preman pasar dan bermabuk-mabukan, dan dengan santainya menghisap narkoba bersama preman-preman tersebut. Beranjak dewasa, Rio mulai mencari-cari pekerjaan guna mencukupi kebutuhannya. Awalnya Rio mencari pekerjaan yang halal dan lurus-lurus saja. Mulai dari membantu berdagang, menjadi karyawan toko, Rio juga pernah menjadi sopir taksi. Intinya, kerja apa saja, yang penting ia dapat mencukupi kebutuhan jajannya. Tapi Rio sudah terbiasa nakal. Ia bekerja di sebuah percetakan, di mana percetakan itu bekerja mencetak data-data palsu seperti STNK palsu, ijazah palsu, PPKB palsu, intinya dokumen-dokumen palsu. Tapi Rio merasa nyaman bekerja seperti itu. Suatu hari di percetakan tersebut digerebek polisi karena ketahuan memalsukan beberapa data, dan bos dari percetakan tersebut ditangkap dan akhirnya percetakan itu tutup. Rio pun kembali menganggur. Setelah beberapa saat menganggur, Rio mempunyai pemikiran untuk mencuri mobil karena sudah buntu pikirannya. Ia juga membutuhkan uang untuk jajan. Rio mendapatkan ide tersebut karena terinspirasi dari pelanggan-pelanggannya semasa ia bekerja di percetakan ilegal. Kemudian ia menghubungi beberapa dari mereka untuk melancarkan aksinya, yang biasanya ia lakukan di sekitar Senayan. Dalam 3 hari, Rio dan kawan-kawan berhasil mencuri 3 mobil, yang dimana nanti hasil curiannya diserahkan kepada penadah. Kemudian penadah tersebut disalurkan ke pelanggan, kemudian hasilnya akan dibagi rata. Lama-lama, Rio berpemikiran untuk langsung menjual mobil hasil curiannya tanpa melalui penadah. Di situ kehidupan Rio semakin jaya dan selalu menghambur-hamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan dan bermain wanita. Intinya digunakan untuk foya-foya. Pada suatu ketika, saat Rio melancarkan aksinya, Rio ditangkap polisi karena ketahuan mencuri mobil. Ibarat peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Akhirnya Rio menjalani hukuman 1 tahun penjara. Singkat cerita, Rio sudah keluar dari penjara, tetapi bukannya bertaubat mencari pekerjaan yang halal, Rio kembali menjadi pencuri mobil. Pada tahun 1994, usia Rio 19 tahun.
Rio memutuskan untuk menikah dengan Tuti Alawiyah dan dikaruniai 3 orang anak. Keluarga Tuti tidak mengetahui tentang Rio adalah seorang pencuri mobil. Yang mereka tahu adalah Rio sebagai pedagang pakaian di pasar. Karena sudah sering melakukan aksi pencurian, nama Rio sudah terkenal di kepolisian Jakarta, sehingga gerak-gerik Rio terbatas untuk melancarkan aksinya. Tapi yang namanya pencuri itu pasti lebih pintar. Rio mulai melancarkan aksinya untuk mencuri di tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Cara pencurian Rio pun berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya Rio mencuri dengan cara membobol mobil yang ada di parkiran. Kali ini Rio selangkah lebih maju dan benar-benar niat karena Rio sampai menginap di hotel. Jadi, teknis pencuriannya adalah Rio menyewa kamar hotel. Setelah itu, Rio meminta kepada penjaga hotel untuk dicarikan rental mobil dengan alasan ingin jalan-jalan. Biasanya, rental mobil mempunyai 2 sistem, yaitu yang lepas kunci atau tanpa sopir, dan tidak lepas kunci atau sewa mobil dengan sopir. Rio memilih yang lepas kunci. Setelah mendapatkan mobil sewaan, Rio pun kabur dengan meninggalkan hotel tersebut. Pada tahun 1997, waktu itu Rio akan melancarkan aksinya di Bandung. Aksi yang sama dilakukan, yaitu dengan cara menyewa hotel, lalu ingin menyewa mobil. Kebetulan hotel tersebut tidak menyewakan mobil yang lepas kunci dan harus bersama dengan sopirnya. Jadi terpaksa Rio mengiyakan tawaran tersebut. Pada saat itu, mobil yang tersedia adalah sedan Timor. Rio bermaksud mengajak jalan-jalan dengan alasan belum pernah ke daerah Bandung. Dan Rio berniat menghabisi sopir dengan cara memukul kepala sopir dengan martil yang sudah ia persiapkan. Waktu sampai di tempat yang sepi, Rio melancarkan aksinya tersebut sampai akhirnya sopir itu meninggal dan dibuang di tepi jalan. Mobilnya pun dibawa kabur menuju Semarang dan dijual di Semarang. Di Semarang, Rio juga melakukan aksi yang sama dengan cara menyewa hotel dan rental mobil. Namun lagi-lagi mengalami kendala karena pihak rental mobil tidak menyediakan sistem lepas kunci. Kala itu mobil yang direntalkan adalah Isuzu Panther. Rio berniat untuk melancarkan aksi yang sama kepada sopir tersebut, yaitu menghabisinya dengan martil. Setelah hasil di Semarang, Rio pindah lagi ke Jogja. Jogja terkenal dengan tempat tongkrongannya yang banyak, sehingga di malam hari kawasan tersebut selalu ramai. Karena Rio sudah terlanjur sewa hotel, Rio bermaksud menghabisi korbannya di dalam kamar hotel. Tapi apesnya, martil Rio copot di bagian ujungnya, dan akhirnya sopir selamat. Akhirnya Rio kabur mengamankan diri ke Surabaya. Belajar dari pengalamannya yang martilnya copot, akhirnya Rio membawa 2 martil untuk berjaga-jaga. Di Surabaya, Rio menginap di Hotel Mirama dan berhasil membawa kabur mobil sedan Mercy. Setelah dari Surabaya, Rio sempat pulang ke rumahnya dan berkumpul dengan keluarganya untuk menikmati hasil curiannya tersebut. Lalu pada hari Jumat 21 Januari tahun 2001, Rio kembali melakukan aksinya yang dilakukan di Purwokerto. Di sana Rio menginap di Hotel Rosenda. Hotel Rosenda sendiri adalah salah satu hotel terbaik yang ada di sana, tepatnya di Baturaden. Di hotel tersebut Rio mendapatkan kamar nomor 135 dan mobil sewaannya adalah Kijang LGX. Kebetulan, sopir rental tersebut adalah pemilik mobil tersebut, yaitu Pak JJ Suraji. Pak JJ Suraji adalah pria berusia 42 tahun. Kesehariannya adalah pengacara, dan rental mobil tersebut adalah usaha sampingannya. Rio kala itu sedang mengobrol di dalam mobil. Rio mengaku sebagai kontraktor dari Jakarta yang mencari lahan untuk dibangun perumahan di daerah Purwokerto.
Tetapi selama berkeliling Purwokerto, sampai mendaki gunung lewati lembah, Rio tidak menemukan momen yang pas untuk mengeksekusi Pak JJ. Akhirnya Pak JJ pun diajak ke kamar Rio untuk melancarkan aksinya. Sesampai di kamar Rio, langsung menyalakan TV dengan volume yang cukup keras, sembari mengajak Pak JJ untuk mengobrol tentang bisnis perumahan yang akan dibangunnya di Purwokerto. Rio juga menunjukkan beberapa gambar denah bangunan yang akan dibangunnya, seolah-olah meyakinkan Pak JJ bahwa dia adalah kontraktor. Pak JJ yang sebetulnya tidak memiliki ketertarikan di situ, Pak JJ berusaha profesional sebagai seorang sopir yang mementingkan kepuasan customer. Pak JJ hanya mendengarkan cerita Rio tanpa menanggapinya. Begitu dirasa ada kesempatan yang tepat, Rio langsung menyerang Pak JJ menggunakan 2 martil sekaligus. Sungguh ngeri. Coba bayangkan, kepala Pak JJ dipukul sekuat tenaga menggunakan 2 martil. Setelah melangsungkan aksinya, Rio langsung mengganti pakaiannya dan mencuci tangan. Pada saat mencuci tangan, terdengar suara ketukan di pintu. Pak JJ, panggil karyawan tersebut. Lalu dengan santainya Rio menjawab, "Saya lagi ngobrol." Setelah karyawan itu pergi, Rio bergegas untuk meninggalkan kamar dan mengambil jam tangan serta kunci mobil Pak JJ. Rio melangkah dengan santainya menuju parkiran hotel. Sesampainya di lobi, Rio ditanya oleh petugas hotel, "Di mana Pak JJ?" Tanya petugas itu, karena petugas itu tahu jika tadi Rio masuk ke kamar dengan Pak JJ, tetapi keluar hanya sendirian. "Pak JJ ada di kolam renang," jawab Rio sambil berjalan, namun langkah kaki Rio semakin cepat. Petugas hotel pun bingung karena di hotelnya tidak memiliki fasilitas kolam renang. Setelah menyadari ada yang janggal, petugas hotel itu langsung memanggil Rio kembali. Tetapi Rio malah berjalan semakin cepat. Kemudian petugas hotel dan dibantu oleh pihak keamanan mengejar Rio. Rio akhirnya tertangkap. Sempat terjadi pemberontakan. Di situ banyak pengunjung hotel yang membantunya. Setelah keadaan cukup kondusif, petugas hotel tersebut bertanya sekali lagi kepada Rio di mana Pak JJ, tetapi Rio tidak menjawab. Petugas hotel dan dibantu dengan petugas keamanan mengunjungi kamar yang disewa oleh Rio. Setelah dibuka dengan kunci cadangan, begitu kagetnya pelayan hotel tersebut melihat kondisi Pak JJ yang sudah tidak bernyawa dan kepalanya hancur. Lalu pihak keamanan hotel langsung menelpon polisi agar diselidiki lebih lanjut. Polisi Purwokerto tidak menyangka bahwa yang ditangkapnya adalah seorang buronan Polda Jawa Barat dan Polda Jogja yang selalu berpindah-pindah dan menghabisi korbannya dengan cara yang sama. Intinya, dari tahun 1997 sampai 2001, Rio menjadi buronan polisi. Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada Rio. Dalam persidangan inilah aksi kejahatan Rio terbongkar dan mulailah ia dikenal dengan sebutan Rio Martil. Rio menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertaubat. "Saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan, akan tetapi mati dalam hukuman, mati karena dalam proses pertaubatan," kata Rio. Selama menunggu proses eksekusi, Rio mula-mula mendekam di LP Kedung Panei, Semarang, lalu berpindah ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Di rumah barunya inilah Rio membunuh korban kelima, tahanan koruptor yang bernama Iwan Zulkarnain. Rio dan Iwan sebenarnya berkawan akrab. Bahkan Iwan mengajari Rio untuk mengaji. Namun pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional dan juga hari ulang tahun Rio tersinggung dengan ledekan Iwan yang menyebutnya sudah tidak punya nyali. Lalu Rio menghabisi Iwan dengan meninju dan membenturkan kepala Iwan ke tembok sel. Mungkin Rio ini memang spesialis penghancur kepala. Segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi Rio. Sedari banding hingga upaya permohonan gerasi dan peninjauan kembali, namun semuanya kandas.
Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 dini hari. Hari di mana Rio menjalani hukuman mati. Sebelum berjalannya eksekusi tersebut, ada 3 permintaan terakhir Rio. Yang pertama, bertemu dengan keluarganya. Kedua, ia meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Ketiga, ia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk 1 buah diberikan juga kepada pengacaranya, dan permintaan itu dikabulkan oleh hakim. Rio dieksekusi di Karangtengah, Cilongok, Banyumas, dan jasadnya dimakamkan di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rio meninggalkan seorang istri bernama Tuti Alawiyah dan 3 orang anak, Jerry, Jessica, dan Jenny. Diwakili istri dan juga pengacaranya Pranoto, Rio meminta maaf kepada seluruh keluarga para korban, dan cerita pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video tragedi martir pencabut nyawa yang dilakukan oleh Antonius Rio Alek Bulo yang sangat kejam, mencuri berbagai mobil dan menghabisi para korban dengan cara memukul kepalanya dengan martil. Sungguh tragis. Walaupun tragedi ini sudah cukup lama, akan tetapi tragedi ini memiliki memori duka yang sangat mendalam bagi para keluarga korban. Kita doakan para korban tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan hati. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.